يا حبيبي يا محمد كما شريك الأرض والمبادئ خصوصا اللهم نزل حبيبي وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدنا حسن بن حسين وإلى الإمام علي سيدنا علي وإلى الإمام حسن البصري وإلى الإمام شفيع السادة وإلى الإمام سنيد البغدادي وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام أبو يزيد البستاني وإلى روح الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى روح الإمام محمد بن الشافعي وإلى روح الإمام أحمد بن حنبل وإلى روح الإمام أبو الحسن الأشعري وإلى روح الإمام أبو منصور الماتريدي إلى روح الإمام وإلى روح حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد الرشيد بن عبد الله الكلام البنجري وشيخ شحاب الدين البنجري وشيخ محمد بن عمر البنتني وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد سلمان عبد الله البنجري وشيخ محمد ساني البنجري وشيخ الترمذي وسالم محمود البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ محمد البنجري وشيخ محمد نافذ البنجري وشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ عبد الرحمن وإلى زين العلم البنجري وإلى شيخ الأنوار البنجري وشيخ وإلى رسول محمد زين بن عبد القادر جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ومدرسنا جميع جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية صالحة بنية قبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizul alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa ta'ala al-abidin. Radiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in. Rabbina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin ya rahman ya rahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada subuh hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini masjid yang mulia. Mudah-mudahan berkumpul kita, berjamaah kita, beriktikaf kita di dalam ini masjid senantiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita, maulana kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya, dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Kembali insyaallah pada pagi hari ini sambil menunggu tibanya waktu isyraq, kita isi iktikaf kita di dalam ini masjid dengan sama-sama kita kembali mengaji kandungan kitab Hizbus Sunnah wal Jamaah. Minuman dulu kita. Minum. Tutup. Minuman dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Halaman 42 tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang pertama, adapun kaum Khawarij ini tadi ini bercabang-cabang sampai 20 cabang. Antara lain golongan al-muhakimah. Golongan al-muhakimah ini yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali sewaktu diadakannya tahkim. Golongan ini mengufurkan kepada Sayyidina Ali dan mereka berkeyakinan siapa saja dari bangsa mana saja yang bersifat adil maka itu sah menjadi imam. Hanya mereka tiada mewajibkan pengangkatan imam. Dan firqah ini mengkufurkan kepada Sayyidina Utsman. Iktikad golongan ini bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Sayyidina Ali itu tiada kufur dan berhak menjadi khalifah keempat. Begitu pula Sayyidina Utsman. Adapun pengangkatan imam menurut Ahlus Sunnah hukumnya wajib sebagaimana yang telah dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin. Ya. Yang kedua, ini golongan al-Baihasiyah, yaitu pengikut Baihas bin Haysam bin Jabir. Mereka mengatakan bahwa yang namanya imam itu cukup dengan mengaku dan mengetahui
kepada Allah, juga kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang tiada mengetahui akan sesuatu apakah ini halal atau haram, maka orang itu dinyatakan kafir, sebab baginya diwajibkan untuk mengetahui. Tetapi menurut sebagian lagi dari mereka tiada sampai kufur, hanya wajib dilaporkan kepada imam, dan orang itu harus dihukum oleh si imam. Juga golongan ini tiada mengharamkan sesuatu kecuali kepada apa yang difirmankan Allah, karena menurut mereka seluruh makanan itu halal. Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu." Katakanlah, tiada aku peroleh di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Ini surah Al-An'am. Barang yang biasa dimakan itu tiada diharamkan kecuali sampai akhir itu Nah, etikat kaum Baihasiyah ini menurut Ahlus Sunnah adalah sesat. Kenapa? Karena sebab yang disebut iman itu membenarkan dengan hati, diikrarkan oleh lisan, dan diamalkan oleh jiwa raga, dan juga suka diartikan iman itu dengan tasdik yang isinya kabul, menerima, dan iz'an, yakni membenarkan serta menerima kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila seorang melakukan sesuatu yang tiada diketahuinya apakah halal atau haram, tidak sampai kufur, hanya berdosa saja. Nah, karena tidak boleh mengerjakan sesuatu kecuali harus mengetahui dahulu status hukumnya. Maka Nabi kan tidak mayaribu ilama mayaribu, tinggalkan sesuatu yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukan. Itu aja sudah. Dia tidak ragu dosa, dia ragu lebih. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih banyak, bukan hanya yang ada dalam ayat-ayat surah Al-An'am saja. Sebab menurut para ahli tafsir, makanan yang disebut dalam ayat tadi adalah makanan yang biasa dimakan, yang hukumnya halal, seperti onta, itu bisa dimakan dan halal. Itu nggak bisa dimakan lagi halal, tiada diharamkan hanya karena anak yang pertama lahirnya jantan atau bagaimana saja menurut orang-orang jahiliyah. Dalam Quran dan di luar Quran banyak aja yang dijelaskan oleh Nabi makanan-makanan. Namun bila Nabi itu kadang melarang makan, kayak dobak itu dari bahasa kita apa dia waktu buruk. Namun dia waktu kita ini boleh sudah nggak ada bulan. Kita pindah nak merasai, kalau kau dirasai biawak. Dobak itu mirip biawak tapi di padang pasir.
satu ketika kan sahabat berburu ini dimakan tadi bawa panon Nabi kata Nabi itu kan amun sidin kada senang kan sidin kada makan kada dimakan sidin karena Nabi itu melakukan sesuatu makanya lawan Nabi itu kan kada mengartikan makruh perajinangan karena semua perbuatan Nabi itu adalah uswah ibadah. Nah kalau mau gawin makruh maka jadi uswah contoh, maka contoh makruh itu tidak ada hukum ibadah kada jadi pahala kan gitu. Nah maka dabda tadi kada dimakan oleh Nabi, tapi Nabi kada melarang sahabat untuk makannya. Banyak lah kayak nang kena dibudihakan kayak binatang nambangan amfibi kan hidup dua anak itu buaya kan dua anak lagi buaya darat makin atau memakan dengan cakarnya manu mangsanya kayak halang itu kan mentatoknya temun jenis burung-burung mun jenis iwak asalnya ada amfibi yang beracun mamam itu walaupun tuh hanya biasanya kayak inol iwak apa namanya duyung kan duyung misalnya bagus pokoknya saja beracun makan buntang jangan dimakan buntang beracun itu makan paning kepala kan kalau banyak kan dengan pengaruh iwak bakut kan bakut tuh amfibi sebenarnya ya kan bakut bisa makan kan ya entah iwak nang paruhaan itu jangan jadi makan pertama paras dagingnya dulu kan itu nang di banyu nang bisa terambang itu pulang ada sudah dia mau kan Nabi jelaskan ini kemudian yang ketiga golongan al-azarah yaitu pengikut Nafi bin Azraq yang mengupurkan kepada Sayyidina Ali. Sebabnya beliau menerima tahkim. Adapun Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali adalah hak. Juga golongan ini mengkupurkan kepada sahabat-sahabat yang tiada mau ikut perang dan mengharamkan taqiyah. Taqiyah itu ya tadi menjaga diri dengan memalsukan pemandiran. Orang yang berzina kada wajib dirajam dan membolehkan wanangna. Kufurnya Nabi Muhammad SAW dan orang yang berdosa besar dinyatakan kafir. Kada kahwalah takrabu zina. Itu memaraki zina itu jangan. Apalagi zinanya kalau itu sudah maraki zina itu jangan, apalagi dari zina. Hukum had zina itu kan tahu kalau sudah kita bila inya bujang pada bujang dipukul. Mbak Sayyidina Umar aja bisa anak waktu Sidin jadi khalifah melakukan perzinahan dan zina orang itu mencambuknya di hadapan Sidin takut ada sampai 100 mati di pangkuan Sidin. Itu bujang amuninya sudah tahu dirasa apa namanya
orang bisa kawin kan? Orang yang bahagia, orang yang berbina, tahu dirasa melakukan zina, apa hukumnya? Ini negara kita ini bukan negara Islam. Nah, nang berarti hukum syariat Islam itu kada bisa terrealisasi di sini. Maka ada hukum negara itu aja nang dianu itu kan. Namun menghukum nang Islam itu pun orang tu sudah begini, orang tu sudah balaki, berzina, apa hukumnya? Ya pertama dosa tadi kalau cuma dari pengakuan itu tadi, apa hukumannya? Rajam. Tahu nggak rajam? Rajam tu jadi guru bahasa itu. Ini simpang empat di tanah simpang empat ini nah pas panangahan simpang empat tuh tabuk lubang dibuat orang yang takdir jamnya dibuat situ. Kalau membuni kepalanya dulu itu hanya nah, bagi pelembuni tadi siapa orang yang lewat simpang empat wajib menawak membantu sampai mati. Kayak orang mau melakukan tunang suka sama suka kayak apa memaksa pulang ini nih ya Allah akhir zaman nih kayak ini macam-macam ya lah. Menurut ahlu sunnah iktikad golongan al-azawakah ini adalah sesat. Sebab tahkim Sayyidina Ali adalah hak dan Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali bersalah dan dosa besar. Membunuh Sayyidina Ali salah dosa besar. Menurut ahlu sunnah taqiyah sewaktu-waktu dibolehkan untuk kemaslahatan agama. Apa yang kematian ini? Tahu lah mau yang kematian sana nih. Kita tuh misalnya berada di sebuah komunitas yang sangat benci misalnya dengan orang Islam, atau di komunitas itu kumpulan orang itu adalah kumpulan orang yang kadang beragama Islam dan ia benci dengan orang Islam, bahkan bisa dibunuhnya dan dianiaya. Nah, taqiyah seperti ini dibolehkan menyelamatkan agama, menyelamatkan keimanan dan keyakinan. Kondisi seperti ini maksudnya, ya. Sewaktu-waktu itu dibolehkan untuk kemaslahatan agama. Sedangkan orang yang berzina wajib dirajam. Nabi seluruhnya maksum dan orang yang berdosa besar itu tiada sampai kufur. Jadi jangan sampai memadahkan orang yang berdosa besar itu adalah kufur. Di dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar itu adalah kufur. Yang keempat, golongan Najadiyah, yaitu golongan kelompok pengikut Najdah bin Amir dari Najibid. Sebahagian dari mereka mengatakan bahwa orang yang bodoh, ya kan, bodoh dalam masalah furu diampuni. Nah, arti furu itu cabang. Nah, masalah dari bukan usulinya, bukan asal dasarnya, tetapi furu'nya. Ini diampuninya dan tidak butuh akan adanya imam tapi warna untuk membentuk imam. I'tikad golongan ini berbeda dengan golongan Az-Zariqah hanya dalam masalah
mengkufurkan kepada Sayyidina Ali. Mereka berpendapat sama i'tikad ini juga bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab orang yang bodoh dalam masalah furu, umpamanya tiada mengetahui praktik sholat, tidak dimaafkan kecuali apabila tiada mendapatkan atau menemui orang yang mampu untuk mengajarkannya. Sedangkan membentuk imam dalam Islam itu sangat dibutuhkan, sehingga hukumnya mengangkat imam adalah wajib, yaitu untuk mengatur urusan agama dan untuk ketentraman kaum muslimin. Kemudian golongan asgariyah kalimat, yaitu kelompok pengikut Ziyad bin Asgar. Golongan ini sama dengan golongan Azariqah dalam hal mengkufurkan orang-orang yang tiada ikut perang. Tidak mewajibkan hukum rajam bagi orang yang berzina, dan anak orang kafir bila mati tetap di neraka. Salah ulangnya. Dan mengharamkan taqiyah. Dan firqah ini mengatakan perbuatan yang mengharusakan kepada had itu hanya disebut ahli maksiat saja, sedangkan perbuatan yang tidak mengharuskan had seperti meninggalkan salat itu dinyatakan kufur. I'tikad firqah ini bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab yang namanya maksiat walaupun hukumnya dosa besar tidak menjadikan kekufuran. Yang ada maksiat kita walaupun hukumnya dosa gana kadang menjadikan kekufuran. Kemudian golongan al-abadiyah, yaitu kelompok pengikut Abdullah bin Abdi yang mengatakan bahwa orang yang tiada yang ujar kita tuh sa'idi ini, yaitu yang kadasakan ujar kita kada sejalur mereka dinyatakan kufur, tapi tidak musyrik, sah perkawinannya dan tiada diterima syahadatnya. Adapun orang yang berdosa besar disebut muwahhid, bukan mukmin, dan masih banyak lagi i'tikad firqah ini yang sesat. I'tikad firqah ini bertentangan dengan Ahlus Sunnah, sebab orang beriman itu asal mencukupi syarat-syaratnya tidak ada hubungannya dengan kepercayaan mereka. Musyrik dan kafir itu sama, maka tidak sah perkawinannya muslimin dengan kafirin, dan orang kafir tidak sah dijadikan saksi. Adapun orang yang berdosa besar itu tetap bertauhid, juga mukmin, tetapi berhak atas siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini juga sama dengan golongan yang lain pada mengkufurkan kepada Sayyidina Ali dan kepada beberapa sahabat. Firqah ini bercabang lagi hingga menjadi 4 golongan, dan semuanya sesat. Antara lain golongan Hafsiyah, yaitu kelompok pengikut Hafs bin Abil Miqdam. Kedua golongan Al-Yazidiyah, yaitu kelompok pengikut Yazid bin Anisa yang mengatakan akan ada seseorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala dari bangsa Ajam, bukan Arab, dengan membawa kitab yang ditulis dari langit dan meninggalkan syariat agama Nabi Muhammad SAW, kemudian pindah kepada agama Saibah yang bertuhan kepada malaikat. I'tikad ini bertentangan dengan Ahlus Sunnah, karena menurut Ahlus Sunnah setelah Nabi Muhammad SAW itu tiada akan ada lagi syariat yang merubah kepada syariat Nabi Muhammad SAW, dan orang yang bertuhan kepada malaikat itu hukumnya kufur, sedangkan melakukan perbuatan dosa tidak memusyrikakan.
Nangka tiga, golongan Harisiyah. Ini kelompok pengikut Abil Haris Al-Abadi. Firqah ini berbeda dengan firqah Abadiyah dalam hal qadar. Amal hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut paham mereka, pekerjaan itu tiada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini juga sesat sama dengan golongan sebelumnya. Nah, golongan Al-Muti'iyah. Nah, ini yaitu nama mengatakan taat itu kada harus karena Allah, yakni mengerjakan perintah Allah walaupun tidak bermaksud ibadah, itu juga termasuk taat. Nah, mengerjakan perintah Allah nih walaupun kada bermaksud ibadah, itu juga termasuk taat. Etikat ini menurut Ahlus Sunnah adalah sesat. Kenapa? Sebab orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau tiada dimaksud karena Allah, maka perbuatan itu bukan taat. Kita tahu orang Ahlu Sunnah bila apa aja gawian tadi, nah ibadah tadi, bila inya nang dikasat itu nang dimaksudkan, nah kada dimaksud karena Allah, maka perbuatan itu bukan taat. Nah, seperti kita sembahyang. Nah, kita sembahyang misalnya takut dipukuli oleh pimpinan umpamanya. Nah, kemudian sembahyang dipukuli, kemudian sembahyang diampihi begawi atau karena yang lainnya. Nah, itu bukan ketaatan sebenarnya. Kemudian golongan Ajarida. Ini adalah pengikut Abdurrahman ibnu Ajrad. Golongan ini penambahan firqah Najdiyah, yaitu firqah yang keempat yang mewajibkan untuk melepaskan diri dari anak kecil sampai menyatakan Islam, dan wajib bagi orang tuanya mengajak masuk Islam apabila anaknya sudah balik. Sedangkan anak orang musyrik tetap di neraka. Nah, golongan Ajaridah ini terbagi lagi berfirqah-firqah menjadi 11 firqah. Ditambahkan dengan yang 9 tadi, maka jumlahnya seluruhnya 20 firqah. Nah, etikat kaum Ajaridah menurut Ahlus Sunnah dinyatakan sesat. Sebab anak walau bagaimanapun tetap harus diakui sebagai anak. Bagi orang tuanya wajib menyuruhnya untuk melaksanakan keislaman apabila si anak telah tamyiz, agar nanti setelah baliknya bisa melaksanakan karena sudah terbiasa. Adapun anak orang kafir yang masih kecil, menurut Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah nih adalah ahli surga. Nah, kemudian firqah itu antara lain, yaitu firqah Maimuniyah. Nah, jadi firqah ini yaitu sekelompok orang-orang pengikut Maimun bin Imran yang mengatakan adanya kekuasaan dan pekerjaan pada makhluk sebelum mengerjakannya, dan Allah hanya menentukan kepada kewajiban saja, tidak menentukan sesuatu keburukan juga kemaksiatan. Adapun anak orang kafir tetap di surga. Mereka membolehkan akan menikahi, artinya kakak menikahi adiknya, dan saudara-saudaranya juga mereka mengingkari daripada surah Yusuf. Menurut Ahlus Sunnah, firqah ini sesat sebab semua pekerjaan makhluk itu seluruhnya diciptakan oleh Allah. Sedikit pun makhluk tidak mempunyai kekuasaan. Baik dan buruk itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan haram menikahi kakak kepada adiknya, juga kepada saudara-saudaranya yang muhrim, karena mengingkari adanya surah Yusuf. Maka firqah ini
hukumnya kaki golongan Suhaibiyah. Nah yang kesini aja dulu Allah malam disebut tulis ya itu minum dulu nah kena karincingan sudah cangkir makanya sindok mah karincingan ini ada jerukong bawa besenang-senang aja gitu dan minuman dari kita bisa nggak berdiri pulang ini judulnya ini ada dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita mulai pulang kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semalam wujud ini disebut nafsiyah. Ada disebut ain zatna. Kedua idan bakal mukhalafatu lil hawa tiyamu binafsihi wahdan niat. Nah ini ada 5. Ada semalam saya jadi ulang supaya nahap kaum minan duit biar kudra irada ilmu hayat sama basar kalam. Ini ngarannya ma'an. Kemudian ada fadilah misalnya, muridan misalnya, aliman misalnya, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Lima nawiyah. Malam dihalusi malam 4 ini. Jadi pecah jadi 2. Ngarannya istighna dan iftiqar. Nah ini pulang halus. Nah ulinya ini adalah pecah 4 jadi 2, 2 jadi 1. La ilaha illallah. Nah ini maka bahwa Allah terus mengolah lagi hub. Nah hub ini macam-macam dengan bunyinya. Ada zikir, negara bismillah, zikir nafas. Ini ada zikir hati. Ini ada zikir lisan. Nah ada lagi sebutin namanya zikir sir, ya. Nah zikir sir. Sir ini namanya rahasia. Rahasia. Kalau kita kaji al-insan sirri. Nah insan itu rahasia Allah. Rahasia Allah itu ya Tuhan. Wasirli sifati. Insan itu rahasiaku itu adalah sifatku. Nah, sifatku itu adalah al-insan sirri wa sirri sifati wa sifatillah al-ghair. Artinya ghair ini kita juga serjina. Unda aja
sedikit dia nak singgairan apa tu ada. Untuk ada gair sama sekali ini sedikit pun ada singgairan. Nak itu aja nang gair tu. Untuk je asal gair je. Asal gair je. Napa sana ni gair tu. Gair. Nyawa je macam ini je pernah menggairahkan benar ini usia ujian gair. Udah sedikit je pada singgairan. Ada singgairan gair itu berubah. Lalu gair kadang dia berubah. Kadang yang lain hanya undak saja sedikit. Nah jadi gair, nah kalau sudah la gair kadang-kadang lain hanya aku, nah disitulah kita disuruh merasakan senantiasa nang wujud hanya aku. Nah jadi pulihnya di sini juga. La maujuda, nah ya kan? Illallah. Kadang-kadang wujud juga hanya Allah. Jadi yang meniadakan diri kita ini, kedirian kita ini, nah, kedirian kita ini, yang kita tiadakan. Artinya daya upaya kita, yang kita bukan meniadakan awak jasad kita ini, bukan meniadakan penglihat pendengar kita ini. Nah cuma tadi diawali dari sini dulu. Karena ini rangkaian mudah kita untuk makrifat menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang itu mantap bertauhidnya, nah mantap berharapnya, mantap bermunajatnya kepada Allah apabila ini batin. Nah, jadi tinggal yang semalam kita deh. Nah, semalam kita mengaji mengenai sifat istighna dan iftiqar. Istighna iftiqar ini sebenarnya panjang, kajiannya memang beberapa kitab mutawalat itu membahas mengenai istighna iftiqar. Cuma kita semalam supaya lebih mantap dan lebih kuat ingatan kita, nah semoga Allah berikan kepahaman bahwasanya ketika kita sudah paham dengan namanya istighna dan iftiqar, tinggal perealisasiannya dalam kehidupan ini. Kan itu, neng ini sama dia nak udah siapa aja istighna nih. Iftiqar kan ada laki, ada bini kan gitu nah. Nah istighna ini semalam mulai wujud, hidam, baka, mukhalafatuhu bil hawadis, qiyamuhu binafsih. Wahdaniyat masuk di iftiqar ya. Nah kemudian sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakan, limun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jumlahnya 11. Nah 11 berarti sisa kalau 20 sisanya 9. Jadi iftiqar 9 sama kamu. Nah pertama wahdaniyah, nah kudrah, iradah, ilmu, hayat, ya kan? Kemudian qadirun, muridun, alimun, hay, jumlahnya 9. Nah ada lagi di dalam kajian i'tikad kita, kalau semua kajian tambahan daripada nang wajib lawan Allah 20 sifat, mustahil nah lawan Allah 20 sifat.
Jaiznya mau berapa? Jaiz kan satu kalau semalam. Nah, fi'lu syai' minal kainat. Fi'lu syai' minal kainat. Sebutingnya au tarko itu nah. Ini kejaizan dua ngarannya satu ini memperbuat sesuatu kainat atau tidak memperbuatnya tarkuhnya menjadi dua ini. Nah berarti ini sudah 42 kalau ini berarti sisa 8 i'tikad ya lah. Nah 8 i'tikad ini di istighna ini masuk 2 i'tikad. Pertama Allah taksirat minal kainati bitab'ihi, kadang memberi bekas segala kainat itu dengan tabiatnya. Jadi tabiat sesuatu yang bertabiat itu kadang memberi bekas dengan tabiatnya. Nah ini di istighna masuknya, i'tikad yang ini masuknya di istighna. Yang kedua hudusul alam bi asrihi, baharu sekalian alam itu baru itu masuk di sini. Nah inilah istighna masuk di dalam berarti nang kada masuk di sini. Nah Allah taksira minal kainati biquwati ialah kekuatannya sebutin. Ini masuk kaibtikar. Kemudian tanazzuhu ta'ala anil agradi fi alih. Nah ini masuk kaibtikar ini. Jadi kalau dihitung ini jumlahnya ini jumlahnya. Ini masuk menjadi sini ke sini. Berarti jumlahnya ini 6, ini 6, ini 4 lawan 11 berapa? Nah jadi ini kalau yang bagi nomor mustahilnya adalah 4, tapi kalau mustahilnya 2. 11 lawan 2 berarti jumlahnya 13. Inilah rukun sembahyang arkanus shalah. Nah arkanus shalah ini di istighna masuknya. Nah sedangkan di ibtikar tadi masuk 3 i'tikad. Nah masuk nang jadi sini. Fi'lu syai' minal kainati tanda tadi. Jadi nang masuk di sini di ibtikar ini kemudian nah Allah taksira minal kainati biquwati, kadang memberi bekas segala kainat itu dengan kekuatannya. Nah kemudian tanazzuh maha suci Allah Ta'ala anil agradi bi af'alihi wa ahkami, kan mengambil keuntungan. Agrad itu bahasa Arab agrad. Jadi nangaran agrad ini ujar kita mengolah sesuatu tapi mengambil keuntungan, mengambil faidah, mengambil manfaat. Apa yang diambil dari keuntungan, apa yang diciptakan. Tanazzuh maha suci Allah Ta'ala anil agrad, daripada mengambil faidah dengan apa yang Allah perbuatkan, apa yang Allah jadikan. Jadi segala sesuatu yang Allah jadikan, yang Allah perbuatkan, itu faidah manfaatnya itu kembali kepada kita. Nah, jadi bila Allah menjadikan ini kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada kita. Bukan Tuhan ada maksud di balik dan mengambil faidah daripada apa yang sidin jadikan itu tadi. Maka kalau nang ini tadi 9 ditambah 3 maka jadi berapa? 3 11 lah. Nah inilah rahasia 11 lawan 13. Cuma 13 ini istighna, inilah rukun sembahyang. Makanya as-salatu li zikri, ujar Tuhan, salat itu untuk ingat aku nang mana? Aku zat nang istighna, aku zat nang maha kaya. Nah sedangkan ikam itu, nah kita nih yang 9 ini. Nah makanya bulik kangaran Tuhan. Nah ayo dulu kita.
Kita kembali ke kitab, ada yang disebut kitab Jawharat Mauhub wa Munhajatul Qulub, itu di dalam Fadilat Bismillah. Ini kita bolehkan masalah 9 tadi lah. 9 tadi kan kayak ini loh. Allah misi ngaran 3000 nama. 1000 nama. Nah, ini 1000 ngaran nih. Nah, mengetahui ini malaikat. 1000 nama. 6 tahun ini hanya para anbiya, para nabi jangan tahu 1000 ngaran tadi. 300 nama ini termaktub di dalam kitab Taurat. 300 nama termaktub di dalam kitab Jabur. 300 nama termaktub dalam kitab Injil. Berapa jumlahnya dah? Dan 99 termaktub di dalam Al-Quran. Sisa ini berarti jumlahnya berapa dah? Ini kita kumpulkan 1000, 300, 399. Jumlah berapanya? 2999. Nah, boleh ke sini. Nah, lalu 299 satu ini kan ada ulama mengatakan Allah aja nang tahu ngaran sini nang satu ini. Satu wow, sebagian ulama ini mengatakan disuhubnya Nabi Ibrahim. Itu nama Tuhan nang ke-100 ini. Nah, nang ke-1 dari 3000 tadi. Nah, lalu nang ini nih, semuaan ini kan dia terhimpunnya di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah satu nama Allah. Masuk di sini. Nih, masuk di sini. Nah. 399 ini masuk di nama Allah. Ar-Rahman. Ini nama Allah yang kedua. Nah, di dalam Bismillahirrahman ini masuk dikenali oleh para anbiya nang 1000 ini masuk ke sini. Nah, kemudian dikenali oleh para malaikat 1000 Ar-Rahim. Nah, 1000 nama ini masuk ke sini. Jadi jumlahnya satu nama Tuhan di Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambut Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah 3000 nama nang diandak disebutkan di dalam Taurat, Injil, Jabur, Quran. Nah, itu sudah tersimpun di sini. Nang rahimnya, nang 3000, nang 1000 nama terhimpun di rahimnya Tuhan. Nah, kemudian di rahman Tuhan 1000 nama, lalu jumlahnya 3000 nama Tuhan. Nah, kalau 3000 nama Tuhan sekali membaca bismillah tersimpul 3000 nama Tuhan. Nah, amunnya Tuhan aja yang tahu berarti 2999 ini rahasia 9. Ini kita dibacakan ulang 2 apa maknanya, 9-nya apa maknanya, 9 kedua apa maknanya, 9 ketiga apa maknanya, dan ini dijadikan zikir. Nah, maka orang yang pandai senantiasa ini kan bukan hanya sebatas kenapa ibtikar 9, karena ada kaitannya dengan keesaan sifat asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan ilmu dan manfaat lawan kita bertahan dunia sampai ke akhirat. Banyakin baca bismillah, banyakin bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami Allah, dosa ibu bapa kami Allah, dosa guru-guru kami Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami Allah, sahabat-sahabat kami Allah, jiran-jiran kami Allah, tetangga-tetangga kami Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu.
di dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta halal ulun, minta ikhlas ulun, minta ridha ulun, lahir batin dunia akhirat naun bian barataan. Usikum manafsi bi taqwallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arusal Khafiqaini
Ya Musa